Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sudah setahun dunia diterpa pandemi COVID-19. Di negara kita, Indonesia tercinta ini, selain COVID-19, juga terjadi begitu banyak bencana alam, berupa gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi penderitaan lainnya. Banyak orang telah menjadi korban dari bencana ini. Bahkan sesama suster menjadi korban dari keganasan virus corona. Sudah pasti bahwa pengalaman itu membawa rasa sedih, pedih yang mendalam, terutama mereka yang mengalaminya secara langsung. Sementara itu, roda kehidupan harus terus berputar. Tak ada yang bisa menghentikannya. Hanya Dia yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita ciptaannya berusaha hidup dalam situasi pandemi ini. Bukan sekedar bertahan hidup, melainkan hidup yang berpengharapan bahwa di balik kenyataan ini Allah telah merancangkan keselamatan bagi kita. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk tetap memberi makna atas hidup kita di tengah situasi sulit ini. Hanya itu yang membuat kita tidak tenggelam dalam banjir air mata atau tergoda untuk menggerutu seakan Allah melupakan kita. Kisah Ayub dalam bacaan pertama menginspirasi kita dan meyakinkan kita bahwa manusia diciptakan karena cinta dan dipanggil untuk mencintai Allah dan sesama manusia. Sekalipun mencintai itu panggilan yang membahagiakan, namun selama di dunia ini, tanda cinta itu juga menyakitkan. Seperti Ayub, kita pun dipanggil Allah mencintai sebagai seorang hamba yang harus terus mengembangkan pelayanan kepada Allah semakin baik, walau dalam situasi seakan tanpa harapan, kegelisahan, dan kesesakan. Panggilan untuk mengenal Allah bukan hanya bagi diri sendiri. Dengan mengenal atau mencintai Allah, itulah hidup dan keselamatan. Apa yang sudah kita peroleh ini harus kita wartakan. Demikian Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menegaskan bahwa hidup kita di dunia ini adalah suatu perjuangan yang penuh pengorbanan demi mencapai hidup abadi. Bagi Paulus, mewartakan Injil atau mewartakan Kristus yang tersalib sebagai Mesias, sebagai penebus dunia, adalah hal yang amat penting. Sebab dengan mewartakan itu, kita tidak hanya akan menyelamatkan orang lain, tetapi justru menyelamatkan diri sendiri. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah mengenal Kristus sebagai Mesias yang telah melakukan tanda dan mujizat penyembuhan sakit badan. Menyaksikan banyak orang datang untuk disembuhkan oleh Kristus memang mengharukan. Namun, kesembuhan
kesembuhan dari sakit badan itu harus menjadi tanda kesembuhan rohani, tanda pertobatan, dan tanda kita menerima Injil, yaitu mempercayai Yesus sebagai Mesias. Inilah yang diharapkan Kristus dari kita. Sebab melalui pertobatan, kita dapat beriman dan akhirnya selamat. Bagi Kristus adalah sesuatu yang tidak berguna jika orang hanya mau sembuh badannya dari sakit yang diderita, tetapi tidak mau bertobat. Maka Yesus menanggapi perkataan Petrus dengan mengajak mereka, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Kita dipanggil untuk mencintai. Dan sebagaimana tugas utama Kristus adalah memberitakan Injil atau memperkenalkan kasih Allah, demikian kita mengambil bagian dalam tugas itu. Dengan demikian, semua orang yang percaya memperoleh hidup, memperoleh keselamatan, baik jasmani maupun rohani. Allah menghendaki kita melaksanakan panggilan ini dengan tanggung jawab dan rela berkorban. Derita yang dialami dalam siara panggilan adalah konsekuensi dari cinta kasih yang memurnikan motivasi dari panggilan dan perutusan kita.